Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arteza Raharsya dengan nomor induk mahasiswa 2150603071111007. Saya berasal dari kelas 6 FF Kewarganegaraan jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan perihal masalah yang terjadi pada sektor konstitusi Undang-Undang 1945. Nah, masalah yang akan saya bahas yaitu yang berkaitan dengan Undang-Undang Konstitusi Undang-Undang 1945, yaitu tentang cetusan penundaan pemilu tahun 2024 mendatang yang akan dilaksanakan 1 sampai 2 tahun ke depan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Pengertian konstitusi sendiri adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur segala bentuk yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur jalannya pemilihan umum yang akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pemilu terdapat pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 19 ayat 1 berbunyi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pilihan umum. Sedangkan pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Namun belakangan ini muncul isu-isu di mana pemilihan umum akan diundur yang seharusnya pada tahun 2024 akan diundur 1 sampai 2 tahun ke depan atau pada 2025 atau 2026. Nah, karena muncul isu-isu tersebut, banyak warga negara yang mendukung ataupun menolak akan terjadinya isu tersebut. Nah, di sini saya akan memaparkan siapa saja yang menyetujui bahwa pemilu akan ditunda pada tahun 2024. Nah, menurut Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi Indonesia, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ia mengatakan bahwa ia memiliki big data siapa saja orang yang menyetujui bahwa penundaan pemilu akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Dan ia mengklaim sebanyak 110 juta warga Indonesia menyetujui melalui media sosial akan diundurnya pemilu 2024. Dan ada juga dari Bapak Bahlil, ia mengklaim usulan itu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya, dan ia berpendapat bahwa terdapat sejumlah alasan bagi PAN mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, ekonomi yang juga belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak. Namun banyak juga masyarakat yang menolak. Nah, salah satunya adalah menurut pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada atau yang biasa kita dengar dengan UGM, yaitu dari Bapak Zainal Arifin Mokhtar. Ia menyebutkan bahwa usulan penundaan pemilu sebagai teroris konstitusi, dan ia juga menyebutkan ide penundaan pemilu adalah sikap teroris konstitusi dan sebagai teroris konstitusi, dan terjadinya potensi krisis konstitusi. Nah, apa itu krisis konstitusi? Krisis konstitusi dapat dimaknai sebuah kondisi ketika konstitusi atau undang-undang dasar yang menjadi dasar negara tidak dapat menjawab masalah yang terjadi pada negara tersebut. Nah,
Dan ia berpendapat juga bahwa ia takut Indonesia menjadi negara-negara lain yang sudah mengalami krisis konstitusi seperti contohnya Rusia. Sementara itu, Ketua DPR yaitu Ibu Puan Maharani membalas atau menjawab dari hal tersebut. Ia berpendapat bahwa terkait pemilu 2024 yang akan dilaksanakan tadi, saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan pemerintahan DPR KPU yang sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Nah, namun pendapat tersebut banyak ditolak. Contohnya saja dari kompas.com. Banyak yang berpendapat, contohnya saja ini dari Bapak Yusril. Dia berpendapat kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara mulai dari presiden dan wakil presiden hingga anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD semuanya ilegal alias tidak sah atau tidak legitimate. Sementara itu, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan wacana penundaan pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. Ia berkata, ini adalah perkembangan yang memalukan sekaligus membahayakan. Wacana pemilu sebenarnya adalah bentuk pelanggaran konstitusi, kata Denny pada hari Jumat 25 Februari 2022. Nah, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ia juga menyebutkan hal itu bisa diukur dari dampak tindakan pelanggaran konstitusi semata-mata demi menyelamatkan negara. Nah, itu merupakan contoh-contoh pendapat mendukung dan pendapat menolak dari warga. Namun setelah saya lihat-lihat, banyak petinggi-petinggi elit yang menyetujui bahwa penundaan pemilu 2024 akan dilaksanakan. Tetapi sebaliknya, sebagian besar orang yang menolak dari penundaan pemilu 2024 ialah warga sipil, warga biasa, dan hanya segelintir saja orang elit. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.